Bapak-bapak, ibu-ibu, para pria, alim ulama dan imam saja pandai, ulul dan dul, para pemuda, para jamaah seluruh dimuliakan Allah, baik yang pandangan langsung dari Ibu Saji ataupun pandangan di luar ataupun pandangan nanti di luar rekaman. Jadi sebenarnya itu kali kedua mau menjadi satu. Jadi karena aku ketemu kali ibu. Pertama kali aku mengaji di Siko itu tahun 2009 balik. 2009 balik pengajian Majlis Taklim wal Awamil di situ. Iya, biar sedih. 2009 balik ketika itu pengajian wal awamil. Mau karena ketika itu mengaji salah satu yang ditanya apa tentang zikir la ilaha illallah itu sama-sama bagus dan itu ketika itu. Sebenarnya pun tanya salah alamat betul. Sahabat Abu Muhammadiyah. Tapi kok ibu-ibu ada nama Muhammadiyah sebenarnya. Apa-apa mana Muhammadiyah? Awak sadunya Muhammadiyah tu bu. Muhammadiyah tu apa artinya? Hah? Pengikut Muhammad. Pengikut. Tapi kau mau kasih aku organisasi Muhammadiyah. Tapi awak dek tahu dalil. Sehingga aku jawab dulu bahwasanya al-jahru bi dzikri indal maktubati, ini hadis dari Ibnu Abbas dari Imam Muslim. Menjaharkan bacaan zikir setelah sholat wajib itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Sehingga orang yang membaca zikir bersama-sama jadi, orang yang membaca zikir sendiri-sendiri jadi. Dengan suara jahar oke, dengan suara sir jadi tidak jadi persoalan. Dan membaca pakai suara sir dalilnya apa? Al-A'raf ayat 55. Yang membaca pakai suara jahar dalilnya apa? Al-Baqarah ayat 200. Jadi tak perlu bertikai. Jadi awak bersatu. Yang mempersatukan awak itu tidak mazhab, tapi apa? Islam. Itu dulu 2009 balik. Inilah 2022. Inilah salamu aja nak ngaji kami. Bagus. Covid. Jadi pengajian kini itu insyaallah adalah tentang kurban. Ambo pribadi mengaji ada namanya tausiah, ada namanya taklim. Kalau tausiah itu apa? Wasiat. Kajinya kaji lapih. Indak karena pak ibu-ibu bawa catatan tidak masalah. Itu tausiah. Orang tidak siap pun mengaji, insya Allah tetap bisa dapat manfaat. Tapi ada pula namanya taklim. Taklim itu apa? Taklim itu kaji bareng. Ada transfer knowledge, transfer ilmu. Tidak sekedar memberikan motivasi, tidak sekedar memberikan nasihat. Tapi ada ilmu yang kita bahas. Atau makanya untuk taklim itu harus mencatat. Buku. Dulu ketika ambo baru-baru tiba di Siko, baru-baru pulang merantau, ambo idealis seketik. Betul, saya ingin membuat kajian di masjid itu tidak sekedar tausiah lapih. Betul, tidak ingin kita tausiah lapih saja di musaji. Ya, kalau tausiah lapih itu ambo mengaji kini di Siko, itu temanya. Datang ambo minggu bisua, kembali balik ambo ulang tema minggu petang, ibu tidak tahu gitu. Iya, tidak menyimpan dan awak tidak mencatat. Iya. Kalau Ustaz Ciluah kan bisa ikut tema balik nan ibu lupa. Kau tidak tahu apa kaji petang. Jadi yang aku ingin kaji apa taklim, ada kurikulumnya. Hari itu awak membahas tentang rukun baulu, besok awak membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu, besok awak membahas tentang hal-hal yang tak boleh dilakukan kalau awak tidak baulu. Sudah hadas kecil awak bahas dulu hadas besar, sudah hadas besar awak bahas dulu haid dan seterusnya. Inginnya betul itu dulu Pak.
Tapi kiranya sama masalah tadi lupa. Bakal lupa. Tak mencatat. Masuk jamaah musaji mencatat tak bisa. Yang bisa dipasang mencatat tu anak-anak di sekolah. Sehingga tahun 2021, ya 2021, ambo inisiatif mencatatkan. Ambo sajalah mencatatkan. Kalau ibu-ibu nak mau mencatat, apa-apa nak mau mencatat, tidak masalah. Biarlah ambo mencatatkan. Jadi kita buatlah modul kajian fikih mulai dari taharah, salat, zakat, puasa, haji, termasuk kita bahas pada malam hari itu pembahasan tentang kurban. Jadi yang bawahnya sekedar memberikan presentasi. Kalau ada nanti hukum-hukum yang kira-kira tidak jalih malam kini, apa-apa ibu-ibu dana, atau mungkin tidak sempat ambo jalihan malam kini, mudah-mudahan bisa tajawid di modul yang tadi sudah kita berikan kepada Buya Ahmad Desti. Ibu ya. Pertama kita bahas dulu tentang kurban. Namo ini kurban. Kurban itu bahasa apa? Suara itu ya. Suara. Artinya apa kurban? Tak mendapi ya. Asal katanya al-qurbu. Karib. Itu je karib korban, artinya dekat. Segala tindakan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu bisa disebut dengan kurban. Tapi di Arab kurban itu tidak disebut kurban sebenarnya. Lebih banyak disebut dengan udhiyah. Asalnya apa? Adha. Adha, udhiyah. Artinya menyembelih. Sebab kalau dipahami korban, semua ibadah itu korban. Taqarrub, solat itu korban, sedekah itu korban, puasa itu korban. Tapi kalau menyembelih itu apa? Udhiyah. Khusus. Yang disembelih itu khusus, waktu penyembelihannya juga khusus, kemudian penyalurannya juga sama dengan sedekah khusus. Kalau kaji-kaji hikmah itu silakan ibu-ibu, bapak-bapak baca nanti bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Dari mana Nabi Ibrahim tahu perintah Allah ini? Dari mimpi. Berturut-turut mimpi Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim tahu bahwasanya ini adalah perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Tapi kalau ibu-ibu apa-apa mimpi menabi anak dan cibuan bro. Kau mimpi Nabi. Kalau mimpi Nabi itu pasti betul. Nabi mimpinya tidak akan digaduh setan. Kalau awak setan satu mimpi. Ya Allah alam. Makanya ada aliran kini, ada aliran apa? Aliran ilhami. Ya, pakai ilham. Pakai ilham. Itu di MUI 50 kota dibahas. Apa tuh aliran pakai ilham itu? Salah satu kajiannya apa? Kalau awak solat kemudian tekan tweet lanjut saja solat. Kok ganji atau kaji ke buya? Itu loh boleh pakai ilham. Tak. Hati-hati ke kaji-kaji ilham. Nabi mendapatkan mimpi, maka mimpi Nabi itu adalah nyata. Kenapa? Karena Nabi mimpinya tak bisa diganggu oleh setan. Sedangkan awak, aku hati-hati benar. Ya. Orang-orang sesoleh apapun, soleh loh level setan yang mengganggunya. Maka jangan sampai awak menyamakan diri dengan Nabi. Jangan sampai menyamakan diri kita dengan Nabi. Terkait kurban, fikih itu kan kajinya halal haram. Fikih itu kajinya hukum. Mana sekira-kira boleh di kerajaan, mana sekira-kira tidak boleh di kerajaan. Termasuk ibadah kurban. Ibadah kurban pun juga dibahas hukumnya. Apa hukum kurban? Sunnah muakkad. Hukum kurban sunnah muakkad. Arti sunnah itu apa? Di kerajaan pahala. Kalau tidak di kerajaan tidak ada dosa. Tapi itu rugi ya Pak. Ya Bu. Orang bagi-bagi minyak goreng perai di pasar Piladang. Bagi-bagi minyak goreng perai di pasar Piladang. Siapa yang dapat?
Nanamu berjalan ke situ. Nanamu berjalan ke situ. Membali awak minyak gorengnya? Indah. Ibu tak pai rugi tak? Masuk pijaro ibu kalau tak pai. Tapi rugi tak? Itulah umpama sunnah. Amal perai sebenarnya kalaupun awak tidak lakukan barangkali kita tidak berdosa, akan tetapi rugi. Awak tidak tahu amal apa yang akan membawa awak nanti ke dalam surga, Pak. Wallahu alam, boleh jadi mukuroman awak lan sana mencaliak dun sana awak itu yang membawa awak ke surga nanti. Boleh jadi sedekah ketek itu yang akan membawa awak ke surga nanti. Boleh jadi doa anak awak, boleh jadi doa orang rumah awak itu nanti akan membawa awak ke surga nanti. Termasuk korban. Aku perbanyaklah amal-amal. Apa kata Nabi SAW? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan perbuatan baik walaupun kecil. Wala talqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun senyum saja. Senyum itulah jadi sedekah. Makanya jangan dianggap remeh ya. Memang ada sebagian buya yang mengecek hukum korban wajib bagi yang mampu. Ada ujung. Tapi kalau non mu'tamad mazhab Syafi'i dan itu yang rata-rata kita pakai selama hukumnya sunnah muakkad. Indah mana satu ba'a Ustaz? Iya enggak ba'a ada tapi banyak ibadah dalam kurban itu banyak. Penyembelihan itu wujud takwa. La yanallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah dagingnya, tidak sampai kepada Allah darahnya. Apa yang sampai kepada Allah? Takwa minkum. Wala puasa petang. Puasa itu apa gunanya? Takwa. Sudah puasa udah ibadah. Aduh, apa itu? Kurban. Apa gunanya kurban? Takwa. Menunjukkan takwa. Wah, disuruh menyembelih. Akan tetapi nilai penyembelihan itu kalau kata Nabi SAW kepada Siti Aisyah apa? Lihatlah hewan kurban yang disembelih itu. Siti Aisyah kan tidak bisa menyembelih hewan kurban. Diwakilkan kepada orang lain, tapi Nabi katakan apa? Lihatlah sembelihan itu tidak dia. Batu manitiak darah tu ke bumi maka gugur dosa. Manitiak darah tu ke bumi maka gugur dosa. Itu makanya disunahkan untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut kalau orang berkorban, supaya yang perai dari dosa semakin banyak. Ya, kalau dipotong kuku awak menjalan korban berarti kuku dalam potong tu dapat perai tak? Ya, ini akan jadi saksi awak nanti di hari kiamat. Semakin banyak saksi awak di hari kiamat semakin baik. Makanya produksi hari ini makruh potong rambut, makruh potong kuku batu. Nanti awak potong kuku ketika haid, ketika di akhirat datang balik kuku itu kawak dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas besar atau dalam keadaan suci? Hadas besar. Sebabnya dipotong ketika berhadas. Makanya potong kuku ketika suci supaya nanti nyoba lihat kawak di akhirat pun dalam keadaan masuk bebas awak. Bebasnya karena apa? Karena korban. Rambut awak jadi potong dulu. Tapi ibu sunnahnya Pak ya, dulu nak tanya kamu Ustaz, kamu tahun ku berkorban. Kebetulan rayu haji ku hari Selasa. Hari Senin kamu upacara bendera, nyo pejabat ke Ustaz. Nyo jarang bergurambe. Kalau sekali ikut bergurambe banyak. Kecil anggota yang kau pantut. Orang biasanya licin sekali-sekali. Basuhnya di situ. Tempe ayahmu bergurambe. Ya. Gembe. Ya. Gembenya. Batu Ustaz. Iya, ambo kecil. Iya hukumnya sunnahnya Pak. Kalau tidak bisa, kalau tidak cukup lah. Ya, tapi sarancanya biarkan, ya tubuh supaya semakin banyak anggota tubuh kita yang dibebaskan dengan ibadah korban yang kita lakukan. Nah, jadi itu dulu hukumnya. Dengan apa kita berkorban? Korban harus sedekah. Boleh korban jupiti ibu. Boleh korban jupiti Pak. Ibu-ibu berkorban membawa piti atau membawa kambing yang sedih. Bawa piti atau bawa kambing? Boleh korban di piti. Itu namanya apa? Batin kek.
Jadi sebenarnya masalah kontemporer ko banyak kalau tingkek-tingkek, mangko nak boleh hitam putih saja mengaji. Termasuk masalah zakat fitrah, orang kali bulan puasa ibu orang. Bolehkah zakat fitrah je piti? Bolehkah zakat fitrah je boleh? Itulah kita boleh ya. Zakat fitrah je makanan. Jadi kalau membayar je boleh pak, caleh sah. Tapi kalau membayar je piti lain sah. Kalau mau menjawi ambo samuan saja je kurban je piti lain sah. Indah, baca caranya supaya sah. Wa agih ka panitia bukan sebagai kurban, tapi sebagai perwakilan. Pak, tolong balian kajawi sebagai sama juga zakat ibu-ibu apa-apa ke membayar zakat fitrah caranya baik itu dulu. Agih ke orang miskin piti, iko piti pembali bare sebagai zakat fitrah bu. Sabui itu. Kalau nak sabui baik itu dibaliannya itu ke pulsa, baliannya ke rokok, boleh sampai zakat tidak sampai boleh zakat jorokok. Tidak. Ya, jadi membayar piti jadi akan tetapi di lafaz kupar, lafaz. Piti pembali bare sebagai zakat. Berarti jemaah awak menerima piti zakat, awak balian kabare aku zakat apa anu tadi kemana? Ya, itu contoh. Jadi zakat boleh dipiti tapi dengan lafaz. Termasuk kurban. Kurban hanya boleh dengan 3 hewan. Unta, sapi, kambing. 3 hewan ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-an'am. Al-an'am. Mufradnya na'am. Apa tuh? Hewan ternak khusus. Kalau dewa sadonya ternak, ayam tuh ternak, itik tuh ternak, ikan pun ternak. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang ternak tuh cuma 3 tadi. Apa saja bu? Unta, sapi, kambing. Dan yang selevel. Yang selevel jo sapi, bau. Yang selevel jo kambing, domba, bili, itu ya, sekawan. Yang lupa bu, aku nan selevel jo sapi jauh itu jurang. Kalau di situ jauh ya tak? Iya jauh. Sampai kok di Mudik saja jauh. Itu jauh ya. Tapi minimal. Hanya mengaji ke kadang-kadang harus tahu batas minimal. Kalau tidak tahu batas minimal balik agama kau pak. Ya barangkali di situ mengalami payah nak mencari anak-anak muda yang amuah menyelenggarakan jenazah. Payah. Bang kau payah. Sebab tidak tahu batas minimal. Nah nampaknya buya-buya mengarajuan penyelenggaraan jenazah itu adalah jadi saja. Jadi ketika disuruhnya menyelenggarakan jenazah takutnya andai ustaz awak tak tahu doanya ustaz. Andai mak awak tak tahu apa yang dibaca ketika menyiraman badan mayit itu. Jadi ambo ketika maja anak-anak SMA, maja anak SMK penyelenggaraan jenazah, ambo aja dulu batas minimal memandikan jenazah itu apa? Bawa jenazah itu ke tepi tabe, masukkan ke tabe. Okey. Lasah mandinya itu? Alah. Sekedar sah membaca doa apa hukumnya? Sunnah. Baca itu. Tapi kalau sekedar sah, bawa ke tangan sah. Lah jadi itu. Alah jadi. Pokoknya seluruh tubuh alah kana alah jadi termasuk kurban. Ada batas minimal. Dan batas minimal itu dan sampai awak abaikan kurban apa minimal kurban 1 kambing. 1 kambing. Kok kambing murah, kok kambing mahal, pokoknya 1 kambing. Ustaz bolehkah awak berkurban juta luar? Apa itu tanya apa? Ya kan hadis Nabi tentang hari Jumat baik itu Ustaz. Orang yang datang pada jam yang pertama pada hari Jumat maka dia seolah-olah berkorban unta. Datang jam kedua berkorban sapi. Datang jam ketiga berkorban kambing. Datang kambing korban ayam. Datang kelima ayo. Ya, berarti ada korban talu aja. Ya. Iya tuh aindah. Bahasa indah itu tuh kurban takarrub. Andai ada kurban taluan, segitu pahalanya. Nabi mengumpamakan bahwasanya ada level-level pahala. Tapi apa kalau banyak kurban dan dikoyo
ambo nak jadi kurban dah batu cerita Ustaz malam kalau datang pertama Jumat lah jadi itu. Jadi itu. Ya. Tak kurban, apa kurban awak mampu satu kambing itu berarti minimal. Tapi maksimal tak ada. Ada penyakit zaman kini yang kita caliat-caliat dia. Penyakit itu muncul adalah pada orang-orang yang belajar agama. Itu loh Pak. Penyakit itu boleh. Ada orang bodoh, ada orang santiang, ada orang separuh santiang. Ada orang bodoh, ada orang santiang, ada orang separuh santiang. Orang bodoh kok selamat. Bako orang bodoh kok selamat. Orang bodoh patuh ketika dikecian oleh orang santiang. Ya, ibu kan tak tahu ubek doh. Pai ibu ke doktor, bu bali ubek kuah, cik ibu. Kecek pak doktor ke ibu. Nan ibu kerajuan. Ulama bali ubek. Sebab awak tak tahu ubek ke awak picayuan saja ke orang yang pandai. Siapa doh? Dokter. Tapi kalau orang separuh santiangnya pak, painya ke dokter, pak itu ubeknya pak. Ubek yang tu. Mendawan. Tak sudah-sudah jadi tak jadi berubek melawan ke dokter. Kadang-kadang jadi ulama untuk itu pula ya. Kadang jadi ulama untuk itu pula dan separuh santian tu tak bahaya. Keceknya dapat deknya cik hadis apa tu mengenai minimal kurban satu kambing. Satu kambing sudah cukup untuk satu keluarga. Dan biasanya berkurban cik Jawi pak. Tapi dek mendapat hadis tu kininya berkurban cik kambing boleh. Kok cik kambing saja pak kini berkurban pak. Iyo, kan cik kambing boleh cukup untuk satu keluarga. Jadi nan tahun-tahun petang, ambo kurban, anak ambo nagadang kurban, bini ambo kurban, anak ambo nomor 2 kurban, mami tu 10 bertujuh. Tapi cik Jawi, kini baah kiranya setelah ambo kaji cik saja kurban ambo lah dapat anak-anak ambo sadonya. Atau pilih ambo. Ya, kurang pilih kan apa? Dia pak ya. Pilih badalil kan apa ya? Dan dalilnya separuh-separuh. Tidak tahunya bahwasanya Nabi SAW dulu berkorban 2 kambing kabas. Korban Nabi 2 kambing kabas. Kambing kabas pun pamu etawala dewa ini pak. Kambingnya kadang. Ya, kambing besar itu yang dikorbankan Nabi. Barai kuat. Bahkan di hadis lain Nabi SAW juga memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih unta. Tuh, cukup kambing 2. Ini Ali menyembelih. Jadi kan bawa kaji ya. Ustaz, kurban cukup 1 kambing? Iya, cukup. Itu kaji apa namanya pak? Kaji cukup. Cukup ke bahasa awaknya apa? Kasaran. Awak ingin dapat kasaran, dapat belambu. Dapat palu gadang atau dapat palu ketik? Palu godang. Jadi kalau ingin dapat palu gadang, ayo banyak-banyakan amal tu. Awak beramal tu nak bara orang minta, tapi bara awak taluk segitu awak beramal. Umpama orang nak pandai menembak, bodoh ni menembak, tu sasaran tu. Supaya karena sasaran baca caranya. Tembak banyak-banyak ya Pak. Kan ya? Tak kekane cik. Tembak banyak-banyak tak kekane cik. Semua di ibadah itu. Cie antara yang diterima tidak Allah alam. Kalau ikhlas awak tidak banyak saja amal. Kalau banyak amal mudah-mudahan dari nan banyak tu ada agak cik yang nanti menjadi asbab kerelaan Allah kepada awak. Karena awak tak tahu apa amal yang akan membawa kita ke surga. Itu ya korban sabarawak mampu. Korban sabarawak mampu. Jadi jangan dibatas-batasi ibadah korban. Ada batasan minimal betul, tapi itu namanya minimal. Lebih daripada itu rancak. Kurang daripada itu ya. Kurang daripada itu jadinya sedekah. Jadi jangan dihalang-halangi orang. Ya, bapak ibu ya. Hanya kamu daftar kurban, ambo ingin daftar kurban, tapi pinti ambo 300.000 nyoba. Tarimo salah. Kok kami masukkan ke sedekah kurban ya. Jangan masuk kurban, tapi masuknya kok sedekah kurban. Itu kok kamu bali ayam, ya.
kok kamalingan lain-lain. Sebab itu maksudnya apa tadi? Sedekah. Dapat pahala orang sedekah. Dapat pahala. Yang mulai 1 juta yang tak sampai ceritanya saya masuk sedekah kurban. Silakan. Jadi nak do tutup amal. Jadi jangan minimal iuran kurban 2 juta. 2 juta 300.000. Akhirnya sayu pitihnya 2 juta. Kakak 2 juta. Ada awak do sedekah kurban masuk aja kembali. Sap. Ya, itu contoh penerapan fikih-fikih kontemporer. Kurban tahun ini 10 ekor sapi dan ada sedekah 10 ekor jawi. Bisa jadi kurbannya 10, sedekahnya 10. Boleh digabungan? Boleh, enggak masalah digabungan. Digabungan enggak masalah. Enggak boleh digabungan itu apa? Daging jawi dia, daging babi enggak boleh. Kerandang itu ya haram. Ya, kita nak ada sama-sama sedekah. Kau kurban itu sedekah biasa. Sama-sama dapat pahala, sama. Mana kadang pahalanya wallahu alam. Serahkan saja kepada Allah. Ya, kadang-kadang kan kadang ketik pahala pun tak tergantung namanya Pak. Tapi tergantung niat dalam hatinya. Ada orang gajinya 1 miliar sebulan, sedekahnya 10 juta. Berarti berapa sedekahnya tu? 1%. Ada orang gajinya 1 juta, Bu. 1 juta kan hasilnya bersedekahnya 100.000. Mana kadang 10 juta per 100.000. Kadang 10 juta, tapi pahalanya mana kadang? 1.000. Waktu 100.000 kadang Ustaz, sebab mengaluan 100.000 dari 1 juta tu baik. Mengaluan 10 juta dari 1 miliar lah suah. Berapa sedekah 10 juta? Itu 10 juta. Kalau kecil orang nanti hasilnya 1 miliar. Mudah-mudahan awak-awak nanti aku dapat penghasilan 1 miliar sehari. Jangan ini. Itu ya, awak kan kayu itu supaya bisa korban ya Bu. Ya, dalam Islam itu kayu miskin tak masalah. Tapi kalau bisa kayu, cak kayu. Nampai haji, orang kayu. Nambah korban, kayu. Nambah ya zakat, orang kayu. Orang miskin, orang miskin lah itu ibadahnya Pak. Menerima itu ibadah. Nabi kecen apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti tangan di bawah baik atau tak baik? Baik juga, tapi lebih baik. Sama-sama baik ya. Tapi dia sombong. Itu gara-gara kawan aku ya. Orang miskin bercakap ada di bininya Pak. Cakap. Orang kaya cakap di bininya. Cakap. Mana nancak cakap di bini dia teh untuk atau dia teh dah. Ya tak tarik kecil-kecil. Jadi sesuaikan saja. Ibadah orang kaya apa? Syukur. Ibadah orang miskin apa? Sabar. Kedua-duanya sama-sama dapat mengantarkan kepada surga. Termasuk syukur adalah berkorban, menyumbangkan sebagian yang kita dapatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya sampai kepada Allah. Akan tetapi manfaat zahirnya kita berikan kepada saudara-saudara kita. Balik karena tadi balik. Jadi proses kurban kalau di Indonesia itu proses yang pertama adalah mewakilkan orang yang ingin berkurban, mewakilkan pelaksanaan kurban kepada panitia. Yang pertama, apa yang dia wakilkan? Yang pertama yang dia wakilkan adalah pembelian hewan kurban. Yang kedua yang dia wakilkan apa? Penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga, pembagian. Ketiga kau wakilkan seluruhnya kepada panitia kurban. Dan memang itu yang terjadi ya. Ibu nak membagian lagi yang sudah enggak. Siapa nak membagian? Berarti ketika awak membagian pitih kepada panitia, awak adalah picayo. Kau panitia kau pandai membagian nanti. Berarti awak picayo. Kau panitia pandai mencari hewan kurban yang memenuhi syarat. Berarti awak adalah picayo. Panitia pandai menyembelih dengan cara-cara sesuai dengan syariat. Dan jangan pernah rusak kepercayaan jamaah ke panitia. Yang pertama,
Ada perwakilan antara orang berkorban dengan panitia. Dan iko rancak. Kebiasaan di Indonesia dan iko rancak. Kalau di Arab, ambo pengalaman ambo di Mesir, aku kurang bang. Kalau di Mesir tuh bapak-bapak ibu-ibu siapa nan berkorban, naiknya nama Nabi. Di mana Nabi? Di muka rumah sulam-sulam. Tapi itu belum. Ketika korban itu yang busuk. Ya, beberapa hari kemudian yang busuk. Sebab dia di jalan-jalan kan merah, busuk habis. Di Indonesia alhamdulillah rapi, batu rapi ada panitia. Rancak di satu sisi rancak. Dan orang Indonesia itu kan memang terkenal tertib dalam ibadah haji pun tertib. Ada bus salawat, jalih, ada tas, ada tanda pengenal. Jadi kalau tak sasih kena capek ditemukan. Hebatnya Indonesia ya di situ lah. Masuk kurban diwakilkan, boleh Ustaz? Kurban diwakilkan boleh. Tapi bak tadi cerita Siti Aisyah, kalau misalkan kita berkurban dan diwakilkan kepada panitia, indah bana awak satu madhabia langsung, setidaknya kalau bisa kita menyaksikan penyembelihan. Saya lihat penyembelihan. Iko jawi ibu siano, iko jawi apa siano, apanya lagi. Kalau bisa, kalau tidak hadir bawa Ustaz, tidak apa. Sebab di awal peserta kurban sudah mewakilkan penyembelihan kepada panitia. Yang pertama. Yang kedua apa? Penyembelihannya. Tadi kan perwakilan, ini penyembelihan. Mandabiah itu ya, syarat penyembelihan itu ada adab, ada syarat. Syarat penyembelihan itu yang dipotong adalah tenggorokan dan kerongkongan hewan. Ada dua saluran. Yang pertama saluran nafas, yang kedua saluran makanan. Ada dua itu Pak. Ya, dipotong hanjarah namanya itu ya. Dipotong tenggorokan dan kerongkongan hewan. Kalau terpotong berarti sah dan halal. Sah, halal. Kalau ingin lebih baik bagaimana? Dipotong dulu urek gadang di siku. Ada urek gadang sebelah kanan dan sebelah kiri leher hewan kurban, itu juga dipotong. Kalau ini lebih baik bagaimana? Kalau bisa sekali sai rancak kana. Ya, kalau bisa rancak kana. Sebab kalau sekali sai tanda apa tuh? Ya, tanda tajam pisau. Kalau tajam pisau. Ya. Kalau tidak bisa sekali bahasa, abik itu 1, 2, 3. Tidak bisa 3 Pak. Itu asal. Ya. Biarlah pada 3 menyaiknya tentang remaja pisau. Merasai jawi. Jadi dulu jadi kau lama rela. Ya, itu rahmat. Ada sebenarnya beberapa hal. Termasuk dalam berkorban itu adab-adab di antara adab menyembelih ya. Jangan tabiah jawi itu lagi jawi lain. Andoan jawi yang lain dulu. Andoan dulu jawi yang lain. Siko penyembelihan, jadi siko penyembelihan jawi lain Kau di babian jawi lain bukan carian kawan yang di babian. Ya, ulah putih jawi kau carian. Wadah di kau sebelah kau. Kau nak keluar darah, Pak. Ya, tapi jawi mana keluar darahnya itu yang putih. Ya, jadi sembunyikan itu adab. Tapi sebaiknya lakukan. Kemudian hadapkan sapi ataupun hewan kurban itu ke kiblat. Sebab semua ibadah yang baik-baik sebaiknya dilakukan dalam keadaan menghadap kiblat. Itu di antara adab-adab, pisaunya tajam, baru disembelih. Ada adabnya sih, tapi kok agak payah diterapkan di awal. Hewan kurban lapih. Ya. Sebab kalau kaji-kaji ilmiahnya Pak, ketika kaki hewan kurban itu talipik, ya. Kalau talipik kakinya darah itu tambik di siku. Ya, ndak luluh keluar darahnya itu. Sehingga Pak acak dilapian. Tapi Pak kalau ndak dilapian, dongkanya itu. Ya, itu contoh apa tuh? Contoh hukum fikih yang susah dipraktikkan. Jadi ada fikih, ada tatbik fikih.
Jadi bagaimana caranya? Sebisanya saja. Sebisa. Tapi dulu sembelih. Kalau lah agak lama jawi kok lapihan kabehnya. Lapihan kabeh. Itu di antara adat-adat penyembelihan. Nah, itu yang ketiga, itu yang paling banyak ditanya oleh kamu. Tentang pembagian hewan kurban. Tentang pembagian hewan kurban. Yang pertama, kalau ya orang yang berkorban boleh satu makan daging kurban tak? Lain. Kecuali kurban yang dinazarkan. Kecuali kurban yang dinazarkan. Sempat bapak-bapak ibu-ibu banazar atau baniat kemudian melafazkan, ambo banazar kurban misalnya. Maka awak tidak boleh satu memakan daging kurban awak. Sebab kalau awak nazarkan berarti seluruhnya menjadi kurban, menjadi sedekah seluruhnya, Pak. Nazar itu punya apa? Wajib, maka wajib kita sedekahkan seluruhnya. Tidak boleh awak satu memakan kalau kita nazarkan. Tapi kalau misalkan kurban biasa, tidak kita nazarkan, kita cuma berniat ingin berkorban, maka boleh. Bahkan kalau gaji minimal awak ambil jawi itu sadonya awak ambil orang sebelah rumah awak sama kuat lah jadi itu. Kalau gaji sah, kalau jangan kerajaan itu, kerajaan itu. Di afdalnya Pak dibagi 3. Sahabat 3 untuk orang rumah awak, keluarga awak dan serumah Jawa. Sahabat 3 untuk karib kerabat, ya ipar jubisan, korong kampung segala macam. Sahabat 3 lagi kepada orang-orang miskin. Jadi dibagi 3, sahabat 3, sahabat 3, sahabat 3. Untuk awak, untuk karib kerabat, untuk orang miskin. Tapi kalau awak manabiah sulam. Kalau awak manabiah, kalau manabiah di panitia, percaya saja panitia. Percayakan saja kepada panitia. Tapi ia perlu tadi ya, walaupun awak berkorban, awak akan dapat juga kupon. Ya Bu. Awak akan dapat juga kupon sebagai orang yang banazar. Ambillah kupon tadi, ambil daging tadi. Tapi ketika awak ambil daging, ambil boleh ke orang lain. Sebab awak mana tadi? Banazar. Tapi kalau awak dapat plastik kurban dari musajid lain, boleh apa? Awak satu berkurban di siko nazar awak, dapat pula daging dari musajid lain, boleh awak makan dari musajid lain? Boleh. Ya, sebab awak akan awak nazarkan di siko. Yang pertama, ya, itu tentang pembagian hewan kurban. Kalau daging itu kan orang tak bercakap. Nak bercakap tu kulit, tu nak kulit. Bagus kulit masalah kulit hewan kurban. Sebab kalau kulit hewan kurban itu dibagian, ibu makan. Apa makan kulit? Kok dah ada daging juga makan? Kok dapat daging? Ya, orang yang suka makanan dua-dua jawi pun ketika kurban lupanya dua-dua jawi. Orang suka makan gulai jangik lupanya jangik. Bakal lupa. Ada daging. Ada daging. Ya di bagian kulit. Bisa jadi entah pandainya mengolah kulit, entah indah, entah akan dibuang saja kulit. Kedagingnya ke kucing entah Allah. Ya, maka memang solusi paling logis ke apa dia kulit itu kepada orang yang pandai mengolah kulit. Tapi kan menjual hewan kurban kau tak boleh. Menjual kurban kau tak boleh. Bagi siapa tak boleh. Hewan kurban ini tak boleh dijual oleh orang yang berkurban. Tapi kalau kulit ini sudah disedekahkan, Allah diserahkan ke orang lain kulit itu, orang mana dia mau sedekah, kau boleh menjual. Ya, kau contoh, ambo dana cerita di Kubang kau kilonya cik rumah tu kadang-kadang dapat 25 kilo daging. Alun dihitung paru, alun dihitung tulang, cik rumah dapat. Batu orang rantau banyak berkorban di kampung, ambo dana betul itu. 25 kilo daging lain habis ni Bu. Boleh awak jual. Kalau awak nak berkorban tak boleh. Tapi kalau awak dapat dari musajid,
25 kilo, aku banyak mana tu, aku jual lah. Boleh awak jual? Jadi, atau kebetulan awak kalau jual awak menggali sate, kebetulan awak menggali sate, dapat dia awak daging kurban. Boleh awak jual? Nanda boleh itu kalau daging kurban tu daging kurban awak. Tapi kalau misalkan awak dapat sedekah daging kurban, bagi awak daging tu bukan daging kurban, tapi daging sedekah. Boleh menjual barang sedekah? Boleh. Menjual barang sedekah boleh. Menjual barang wakaf tak boleh. Hati-hati tu bedakan ya. Wakaf tak boleh dijual, sedekah boleh dijual. Ada cik dia dalam mazhab Syafi'i ya, kalau dalam mazhab ini jadi kalau hadiah tak boleh dijual. Hadiah tak boleh dijual. Kalau sedekah boleh dijual, hadiah tak boleh dijual. Boleh. Boleh bertanya oleh kau. Boleh Pak. Tanya Ustaz. Masalah kulit Pak. Ya. Risiko nalah tari biasa kulit kau dijual di panitia. Boleh tidak? Sebagian mengecek tidak boleh. Sebagian boleh. Nama dan sabonanya mana? Atau tidak boleh. Tak boleh menjual kulit, tak boleh menjual daging. Kok tanduk dia jual nanti. Itu dulu. Tak boleh untuk siapa kok? Nambat korban. Jadi apa solusinya? Ya. Buat hitam bete putih aja orang berkorban. Buat lafaz. Apa lafaznya? Apa? Kulit hewan korban tolong sedekahkan kepada panitia. Contoh. Apa? Kulit hewan korban tolong sedekahkan ke musadi. Contoh ini. Itu balik sudah disedekahkan ke musadi. Boleh musadi menjual kulit tadi? Itu solusinya ya. Jadi tidak boleh menjual adalah orang yang berkorban. Yang tidak boleh menjual adalah orang yang berkorban. Tapi orang yang telah mendapat kulit itu sebagai sedekah boleh menjual. Nah, dan itu yang lebih maslahat menurut aku zaman ini ya. Daripada dibagikan ya. Kadang-kadang awak saklek karena dia agama kau saklek sehingga awak tak tahu ada hailah-hailah dalam agama. Ya, kau contoh hailah dalam Al-Quran kau Pak. Contohnya tahu apa Pak Nabi Ayub? Bu, Nabi Ayub kau diuji penyakit kulit. Ya, kemudian suatu ketika istri beliau membawa makanan pulang, rambut beliau hilang. Ya, ada galuangnya hilang sih, nampak pakai hilang galuang bunyi. Pulang mabuk kurang, dapat tu kue, mengapa jah? Tanazarlah dia boleh. Kalau sehat dan lacui saratui. Icek siapa Nabi? Kironya bini nanti kiro dari kue lo. Kironya tapi sasabalah kakak. Wah tanazar melacui saratui. Tapi bini ko elok, kata lo melacui bini elok. Jadi dia solusi. Apa solusinya? Ambil jadi saratui kabe lacui. Namanya hailah. Dalam bahasa Arab namanya hailah. Dalam bahasa awak namanya tu galia halal. Galia tapi galianya tapi halal. Termasuk tadi itu ya. Menjual kulit hewan kurban boleh tak bagi orang berkorban? Tak boleh. Ada solusinya. Ada sedekah dulu kulit. Nanti orang yang menerima sedekah dan menjual. Itu hailah. Menghindari yang haram. Jadi Pak. Yang pertama sekali akan bertanyakan masalah kulit itu Ustaz. Awak bersedekah ke kulit ke panitia Ustaz atau orang miskin dulu? Itu yang pertama. Yang keduanya masalah biasanya kami di situ Ustaz masalah pekerja Ustaz. Contohnya mau peserta kurban, apa kan bekerja sekarang. Jadi upah pekerja itu diambil dari daging kurban Ustaz. Itu boleh atau enggak Ustaz? Itu ingin penjelasan. Terima kasih Ustaz. Jadi setiap peserta mengirim kurang aja. Iya. Upahnya diambil dari daging kurban Ustaz. Iya. Ada yang pertama. Yang pertama masalah kulit. Kok disedekahkan ke panitia? Oh iya. Miskin. Boleh disedekahkan ke panitia. Sedekah baru bisa disebut sedekah kalau menerima orang miskin. Boleh ke panitia? Boleh. Asal panitianya Orang miskin.
Kami penelitian ada miskin Ustaz. Hanya aduh, kalau kaji fikih, ada fakir, ada miskin. Kok beda aku ya? Orang miskin, dia orang fakir beda. Orang fakir tu apa tu? Nyo para lu 10 ada pe 3. Para lu 10 ada pe. Kalau orang miskin, para lu 10 ada pe 8. Am kasihnya tu orang fakir tidak bisa dicukui-cukui Anda. Memang kurang. Orang miskin bisa dicukui-cukui Anda. Aturan dapat 10 atau para luar 10 dapat 8 yang bisa dicukui-cukui Anda 8 tu. Bisa. Jadi kalau bahasa guru aduh misalkan kini guru tapi nyo rumah manyewa aja baru aku miskin. Ya. Nyo guru tinggal rumah itu aja baru contoh kan. Miskin. Yo, ada orang boto kiranya kredit. Hanya ada namanya kini ke mahrum. Ya, mahrum. Apalagi Covid ko ya, ada namanya mahrum. Apa tuh mahrum? Orang miskin tapi tidak nampak miskin. Atau contohnya sebelum Covid usahanya lancar, tabani rumah rancak. Tiba Covid habis sama Nabi. Kali jual rumah tidak mungkin, itu kebutuhan pokok. Kali jual auto tidak mungkin belum. Nampak dia orangnya kayu tapi sebenarnya makannya Indomie saja tiap hari. Wallahu a'lam. Tapi yang mau pribadi tetap yo, auto itu bisa jadi standar kayu kini bisa jadi. Auto kini bisa jadi standar kayu. Ya, tapi bisa jadi autonya aku Pak Pajero atau L300. Ya. Nyoba autonya Pajero. Jadi itu kayu. Tapi kalau L300 untuk mencari ya, untuk karajo, itu dinas. Jadi dicari sajalah. Misalkan panitia ya, disidangkan ke panitia, boleh dijual, panitia miskin boleh menjual. Panitia kayu nak boleh. Jadi solusinya Pak, agi saja ke panitia miskin. Gali ya, macam gali ya. Dia saja kulit ke panitia miskin, suruh anak miskin ko menjual. Sudah tu pitihnya tak ada. Itu gali halal tapi nak boleh ada ya. Wah kalau kayu iyalah. Orang berkorban, itu jariannya awak Pak, menolong orang berkorban. Awak kayu tu ada oleh. Ya, tu ada oleh. Saran sajalah ke orang-orang miskin. Kalau dalam masa Nabi boleh dijual asal pitihnya tak dimakan. Ya, bahkan orang yang berkorban pun boleh menjual kulit asal pitihnya tak. Nah, asal pitihnya tak dimakan. Ya jangan aneh. Iko kaji sama kaji mazhab Zahiri. Acehnya jangan kamu makan pitih anak yatim dalam Al-Quran. Wala ta'kulu amwalal yatama dzulman. Jangan kamu makan harta anak yatim. Orang dilarang memakannya di balian foto dia. Jangan kamu katakan pada orang tua kamu, tak boleh mandace ke orang lain. Mandace saja tak boleh membuat jadi. Ya, aduh hailah. Tapi hailah aku jadi bawa-bawakan kali ya. Kurban kulitnya boleh dijual, boleh, tapi bukan oleh orang yang berkorban. Solusinya mana tadi? Silakan. Ketika orang membayar setoran kurban lah, lafazkan sekali. Jadi Pak, ikut pitih kurban kami terima, nanti kulit hewan kurban tolong sedekahkan kepada panitia ayo. Jadi kecil orang kurban. Nah, jadi berarti ya tugas awak dek lafaznya tadi sedekah, hadiah kepada panitia dan miskin. Nah, dia yang menjual. Pitihnya di mana Ustaz? Pitih salurkan kepada anak maslahat. Apa contohnya maslahat? Kok pembayar listrik tadi misalkan ya Wak, sudah media masih naya import darah segala macam Allah pokoknya kepada anak maslahat. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz Doktor, bisa orang lah meninggal berkorban? Ya mah bisa ya, hanya meninggal. Hanyalah meninggal caranya berkorban. Orang meninggal tak bisa berkorban. Nan berkorban siapa? Orang hidup saya korban. Bisa orang meninggal dapat pahala korban.
Bisa orang meninggal dapat pahala kurban. Nan putui dia orang meninggal aku apa? Amal putui. Pahalanya apa? Bisa main dia. Bisa orang meninggal dapat manfaat dari orang hidup Ustaz? Bisa. Apa contoh? Contoh paling kadang solat jenazah. Solat jenazah tu awak mengatur. Solat untuk awak atau untuk mayit? Mayit. Nyolah meninggal atau hidup? Meninggal. Dapat manfaatnya dari solat awak? Berarti itu apa tuh? Amal orang hidup tapi nan dapat manfaat. Siapa tuh? Orang sekampung. Haruskah anaknya Ustaz? Indah. Tetangganya jadi, muridnya jadi, orang bersebut di jalan pun jadi. Pokoknya diniatkan untuk jenazah tapi masuk masalah korban. Jadi berkorban orang hidup saja lah. Orang hidup korban. Ya suruh orang mati korban ibu. Ya. Ini korban almarhumah, almarhum Tan Malaka. Mana? Nah, sabui saja anaknya. Ini korban Bapak Samsudin. Aduh Pak Samsudin. Aduh. Ambo sabui Pak Samsudin artinya matahari agama. Ini korban Bapak Samsudin untuk ayah beliau. Nah, ini. Bisa. Jadi korban siapa? Korban orang hidup diniatkan pahalanya untuk orang meninggal. Boleh? Tidak jadi persoalan. Ya, jadi orang meninggal tidak bisa berkorban. Ada orang ngecek bisa kualitas saksi. Ya, tapi orang meninggal tetap bisa dapat pahala. Ada orang ngecek, tapi kan orang meninggal kok in qata'a amaluhu illa min salas. Tiga saja amalnya nan tak terputusnya Ustaz. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak yang mendoakan. Ia caliaklah hadisnya nan putusnya amal atau pahala jadi. Yang qata'a amaluhu berarti nan putus apa? Amal bukan pahala bisa. Ya, tapi kalau misalkan apa-apa ibu-ibu kalau korban, ya, lebih rancak sawananya membantu tetangga awak atau adik kandung awak. Hanya kalau korban tapi pitinya sayui. Awak coba korban bisa dua. Ya, awak korban bisa dua. Daripada untuk orang meninggal, kau mohon maaf Pak ya. Orang meninggal taklifnya kalau putih, nya tak wajib dia korban. Palu bisa dapat. Sidakah lah piti itu dia kadia kan dua awak. Tebak korban. Iyo dah. Piti nak dong aku. Piti sini. Berapa palu? Sidakah dapat palu. Membantu dun sana beribadah dapat palu. Nan basidakah tadi bisa lo kirimkan palunya ke orang kaya awak. Ya Allah sampaikan semisal palu sidakah ambo tadi kepada dia ambo untuk orang bisa. Ya. Jadi kan iko sebelum korban. Jadi apabila ulun nawa akikah lain dan korban dah selesai hari tua. Baru Ustaz. Ustaz. Tadi ada cik lah. Jawab. Ya, cik lain tadi. Pak. Tak boleh. Tak boleh. Buang boleh kan? Tak boleh. Tapi dia kami itu dah pakai salam mogok. Nah, ya itulah. Nan salam mogok dari pamannya. Baca rawat ini Ustaz. Nan untuk kini. Nan untuk kini lagi ya sudah penting. Ya. Dari peserta kurban atau dari apa? Itu dari peserta. Dari peserta. Dari peserta. Ada beberapa musajid dalam membuat solusi apa solusinya? Setiap peserta kurban ku balagi yang membayar 100. Itu ana 100 kan? Upah. Dan itu solusi paling rancak menurut yang gue. Jadi dompet pun Ustaz, ambil 3 dompet pun. Yo, itu contoh. Kali gue bantu itu jadi tak kali gue malah dia terpasul tak dia sebagai upah. Ya, dan dia sebagai untuk kecil Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Ayo. Aduh tuh helahnya ya. Jadi punya numpah. Aduh cara. Burangan manolong karajo sajinya boleh dapat dagian. Boleh ni dapat dagian. Tak masalah ni dapat dagian, tapi ndak ate nama upah. Ate nama hibah atau sedekah boleh. Apa bedanya hibah dan sedekah? Kalau upah kok kalau nyo ndak mendapat nyo bisa menuntut. Ya, sudah ndak dapatnya mah bagian den ceko atuh upah. Tapi kalau sedekah dapat jadi ndak dapat dah maaf. Kok dapat alhamdulillah, tak dapat dah maaf. Itu hibah namanya.
Kini nan terjadi di tampe awak, kurang bakarajo, dia iya yo. Tapi kalau nyoda tampe lagi yang marabo yo. Itu pentingnya tak berapa jam. Kalau misalnya menentui akan upah. Bagian prajurit mah di Iya, bagian kerajo mah tak minta upah. Upah jangan dari bagian. Upah jangan dari bagian. Jadi solusi paling aman ya bentuk itu tadi. Ada di Tanjung Pati. Ada di Tanjung Pati. Jadi bentuk iko caranya situ murah 18 entah jawia di bagi 18 di dalam satu tujuan. Batu iko 18 kironya untuk pembali jawi 7 balik. Nan 100.000 ko ba di balian pulau ka hewan cie. Nan 100.000 ko tak kumpul di balian pulau ka jawi cie. Ya, untuk apa jawi nan cie ko? Untuk kurban. Boleh. Sebab nan kurban 7 balik nan 100.000. Boleh. Pokoknya pisah. Kok kurban kok pengorbanan. Jadi jual aja deh. Tapi nanti kok silakan bebas di ujrah kalau dalam bahasa Arab upah. Jadi dia Ya Pak. nanolah kan iolah model itu Pak. Model upah penolakan. Kini kok diubah, kini kok nada yang dia aja segitu, tapi jo jalan agih atau sedekah bah itu bunyinya lah bah. Nyo ndak sekedar lafaz saja ditukar dalam bacaan tadi ya, ndak sekedar lafaz saja ditukar, tapi realitanya pun ditukar. Kini walaupun awak namakan sedekah, tapi kalau nyo ndak dapat menuntui itu berarti ndak sedekah. Walaupun awak mengecek aku sedekah wah, tapi kiranya kalau nyo ndak dapat aja nyo mantu den. Masih sedekah den. Sebelum tu aja nyo mau pah karajo den. Kini aja nyo Mas rakaden, berarti upah ya. Jadi nanti ditukar bukan cuma lafaznya saja, realitanya tukar. Ya cari aman. Kurban itu apa? Kurban itu artinya ya bang korban. Orang nan bapiti korbannya apa? Korbannya adalah pitinya, korbannya adalah hewannya. Orang batanago korbannya apa? Tanagonya. Ikhlas saja. Ambo pernah tuh di kampung korban satu awak bawa pisau segala macam. Ini kan anak-anak ketik kan satu-satu kok Pak. Ya anak-anak ketik satu yang memotong-motong hewan tuh nya dapat bagian seplastik surang. Itu baru hibah karena namanya. Baku hibah kok dapat jadi tidak dapat. Enggak apa. Itu baru hibah karena namanya. Kebetulan nambo jadi ambo mirip. Ambo jadi ambo mirip. Tatiko pembagian adik ambo dapat, kan ambo lah ibu lo dia di rumah dah. Ibu dia mau pikir-pikir anan kawa ibu nanti. Ya. Indah mana ambo dapat lagi yang ayah dapat. Adik ambo laki-laki tiga. Nanda dapat surang anak ambo sadian. Ya pikir-pikir saja. Kurang berkorban awak pun berkorban. Ya, kurang korban orang pitinya, hewannya awak bisa jadi berkorban. Tanah awak. Nah, sekitik dari kau tentang memasak hewan kurban ada di situ. Dimasak hewan kurban. Ada, tak usah dibahas. Masak dari itu. Ya, memasak jawi di lokasi kurban. Tak usah dibahas. Kalau memang tak do diamalkan di situ, tak usah dibahas. Pokoknya jadi tadi ya, yang tak kuliah mana menjadikan daging hewan kurban sebagai upah atau menjual hewan kurban. Siapa yang menjual ataupun menjadikannya upah orang kurban saja. Ya, tidak boleh. Ada yang banyak. Oh ya cik ya. Satu sapi 7 orang. Satu sapi dan tidak harus ratu. Pak, Bu, tidak harus Bekasinya bah kini cik jawi 7 orang masing-masing orang berapa bayuannya tadi? 2 3. Kini ko 2 3. Kecik orang cik ko tanggung nak ko cik. Wak perlu ampek slot lain boleh tabali jawi. Biarlah dia membayar nak ampek-ampeknya. Berapa ampek kali 2 3. 10 juta $200 ya. Ya.
Ya 10 juta berarti aku ambil 10 juta. Untuk apa kok ngambalinan ampe slot. Tabali jawi. Cek jawi untuk para berarti tadi tepat dulu. Enggak untuk berampek jadi. Kan ya? Tadi nan lahdo berarti go. Salabiahnya ditalangi oleh cek urang. Berarti cek jawi untuk boleh enggak? Boleh. Boleh. Nyobat teh maksimal 7, kurang dari 7 boleh, lebih dari 7. Ya, lebih dari 7 ya. Jadi Pak. Oh iya, akikah ya. Akikah boleh jauh boleh. Akikah boleh jauh boleh. Jadi cek jauh tu boleh untuk mengakikahkan 3 anak laki-laki cek anak polisi. Betul. Satu sapi nilainya sama dia 7 kambing. Tapi kalau balanta antara kurban dan akikah dahulukan kurban. Sebab sunnah kurban kalau dia gadang daripada akikah. Jadi istilah anak tu tagadai sampai diakikahkan itu tuh sebelum turun syariat kurban. Yo, dulu akikah kos saparo wajib. Tapi tidak wajib kan? Hampir wajib. Dulu kemudian turun syariat kurban dan kurban menjadi ibadah penyembelihan paling besar dalam Islam. Jadi tidak benar anakku diakikahkan bahwa Ustaz berdosa awak sebagai orang tua tidak berdosa. Tapi sarancaknya berakikah. Tapi kalau misalkan kini bertabrakan antara akikah dengan kurban, piti awak lain 2,5 juta Ustaz. Awak kabar kurban, awak kabar akikah lo, man kau ada ulukan kurban. Sebab pahalanya lebih kecil. Ambil iya sah. Tentang akikah ya Pak ya. Didahulukan. Dia didawi. Ini kan batin minimal tadi Pak ya. Minimal akikah juga apa tadi? Kambing. Boleh didawi. Boleh diuntuk. Oh lain. Jadi kalau ulun akikah lain punya korban ya. Boleh. Dan ibadah tu jangan dikait-kaitan ya Pak ya. Kadang orang pagi zaman kini mengait-ngaitkan ibadah. Tahun pertama Ada orang misalkan Ustaz ya. Apa? Awak kan tak korban. Jadi ada Ustaz mengitung seperti itu. Akikah dulu. Ya. Kalau nak akikah tak korban. Ya. Dah jadi apa lagi? Sesuatu ini dia korban dah ada jalan kan. Ambo pun lalu diakikahkan dia orang lain. Ya, sebab kondisi keuangan dulu payah. Jadi pangan. Akikah tu sunat. Kajian ambo tadi apa? Jangan dikaitkan satu ibadah dengan ibadah lain. Kadang-kadang awak tagih ya. Kau nak jilbab kurban lo kau. Ya. Anak kau korupsi kurban lo kau. Yang sembahyang kamu saji, enggak ada kurban lo aja. Ya, kurban, solat, puasa, menutup aurat. Ya, orang tak menutup aurat, tak kurbannya dapat, kalau kurbannya mudah-mudahan dapat. Badosonya dia tak menutup aurat, tapi yo, enak. Ya, dan kau merasa bantu artis-artis. Aduh artis-artis kau kerajonya membuka aurat. Ikut kecian dia orang, kau buka aurat, acanya, dia nolak membuka aurat, tapi dia rajin nyumbang kamu saji. Tak bisa. Ya, kau baru suruh nanti kau dapat pahala tidak Allah. Tapi jangan dikait-kaitkan ibadah satu dengan ibadah lain. Ibadah itu ibadah, maksiat itu maksiat. Lakukan segala ibadah sebisanya kita lakukan ibadah sebanyak-banyak. Allahu a'lam. Itu sajalah dulu barangkali. Kalau ada yang akan ditanya nanti mudah-mudahan bisa didapatkan jawabannya di dalam modul yang lagi tunggu. Nanti insyaallah dibagikan oleh Ustaz Dr. Mohon maaf kalau yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak terletakkan pada tempatnya, ada penghormatan yang barangkali kurang layak kami berikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim
barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.